Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, terutama di tengah tekanan dalam terhadap indeks harga saham gabungan, strategi apa yang dilakukan, kemudian kemana arah dari indeks harga saham gabungan, dan sektor dan saham-saham yang masih menarik diperhatikan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akilet Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, baik-baik Pak, luar biasa ini. Ya, terima kasih Pak Hari sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Hari ini kabar kurang baik dari indeks harga saham gabungan, tekanan dalam kembali terjadi Pak Hari. Tadi dari sisi sentimen global tampaknya belum berpihak, tidak hanya indeks harga saham gabungan, bursa Asia, Wall Street juga di penutupan terakhir juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Tapi secara teknikal, bagaimana Anda melihat pelemahan dalam yang terjadi hari ini? Apakah ini sudah diprediksikan sebelumnya atau ini di luar dari proyeksi Pak Hari? Ya, penurunan ini kan sebenarnya dipicu oleh sentimen karena Treasury yield, US Treasury yield, khususnya 10 years note dan 30 years bonds, itu yang dia naik sampai ke level di atas 4,9% kalau Treasury notes 10 years, kalau 30 years Treasury bonds 30 tahun, itu bahkan sudah lewat 5%. Nah, dengan tingginya Treasury yield ini membuat, jadi kalau imbal hasil obligasinya begitu gede, maka sekarang saham ini ada saingannya sekarang. Karena ketimbang muter di saham, kenapa nggak pasti-pasti aja muternya di instrumen berpendapatan tetap. Pikirannya itu kayak begitu. Ini yang memicu sentimen negatif di equity. Dan itu juga yang membuat terjadinya US dollar jadi perkasa begini. Jadi US dollar yang naik. Karena kan US 30 years treasury bond gitu kan, itu base-nya adalah US dollars. Dan ketika dollar index menguat kayak begini, nah ya yang terjadi adalah pada indeks saham kita juga terjadinya koreksi gitu. Baik, dari chart yang saya pegang ini Pak Hari, pelemahan hari ini tampaknya berbalik ke pelemahan di bulan Juli lalu. Ini artinya ada semacam kemunduran dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Dari sisi pola pergerakannya, apakah ini mempengaruhi tidak pergerakan indeks harga saham gabungan? Mungkin dari sudah uptrend, tampaknya sudah menuju lagi ke arah downtrend, atau masih oke sampai sejauh ini? Kalau kita lihat secara daily time frame, memang kelihatannya penurunan parah gitu ya. Tapi kalau misalkan ini, saya mohon izin saya share chart saya, maka kalau kita lihat dari weekly time frame, ini sebenarnya bukan bearish loh Pak Dave. Ini sebenarnya adalah kita kembali ke sideways trending. Ini ya non trending lagi, dia balik sideways long term sekali, yang dimulai dari periode tahun 2022, terus kemudian membentuk triangle pattern, terus kemudian dia sempat breakout, dan kemudian dia gagal lagi, dia balik lagi ke pola hampir menyentuh titik terbawahnya daripada pola triangle pattern-nya itu ya, di kisaran 6.600-an itu. Nah, sekarang di posisinya adalah 6722 itu. Ya, 6722,43 itu. Ya, dengan posisi pelemahan yang terjadi saat ini, Pak Hari, level support berapa yang mungkin bisa diperhatikan, kemudian arah pergerakan indeks harga saham gabungan selanjutnya? Besok kita sudah memasuki kembali perdagangan di penghujung pekan, kemudian proyeksi Anda untuk jangka menengah. Ini sebenarnya saat ini sudah berada di level support, ya ini adalah resisten di bulan Juli sebetulnya, seperti yang Pak Dev tadi bilang, sudah nyampe kembali lagi ke bulan Juli. Kalau penurunan ini masih dilanjutkan besok, maka support berikutnya itu ada di level 6622. Ya, dan 6622 itu adalah level terendah di tanggal 26 Juni
2023 itu adalah 6622, itu adalah support berikutnya. Dan support yang terakhir itu ada di level terendah Juni, dan itu adalah di 6562,95 atau 6563 lah kita sebutnya gitu ya. Saya bulatkan, jadi 6563. Arah dari indeks harga saham gabungan selanjutnya dan juga beberapa support yang mungkin bisa diperhatikan. Pak Hari, di tengah pelemahan yang terjadi, tampaknya semua sektor hari ini rata-rata mengalami pelemahan, saham-saham big cap terutama. Artinya loss yang terjadi pada hari ini cukup besar ini bagi para investor yang ada di pasar saham. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan ke depannya, dan kita sama-sama berharap investor juga tidak panik. Dan mungkin juga ada beberapa strategi, saran mungkin, ataupun hal-hal yang bisa diperhatikan di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini. Bagi trader, Pak Dev, kondisi market yang seperti ini, bagi seorang trader, apalagi sudah beli misalnya ya, dan dia punya posisi seperti ini adalah kondisi yang mencekam. Kemungkinan besar stop loss-nya kena. Nah, tapi bagi seorang investor long term, maka ini adalah pasar yang kesempatan yang lagi benar-benar menarik banget. Kenapa? Karena ibaratnya kalau kita analogikan bursa itu adalah sebuah pasar. Ini sekarang mereka lagi ada gebyar diskon, Pak Dev. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang di e-commerce itu kan sering tuh, ya di marketplace itu ada Harbolnas, hari online nasional itu kan Harbolnas. Nah, kalau ini juga begitu, ini lagi diskon gede-gedean nih di Bursa Efek Indonesia. Nah, karena itu bagi investor kita berburu sebetulnya. Kalau lagi investor kita lagi nyari mana saham yang secara pertumbuhan, secara growth-nya bagus, tapi sekarang harganya lagi diskon, lagi under value, lagi valuasinya lagi murah, lagi murmer. Ini yang kesempatan seperti ini jarang terjadi loh Pak Dev. Baik. Ya. Oke, Ya. itu yang ingin berburu Pak Hari. Tapi bagi yang sudah sudah ambil posisi dengan tekanan dalam yang terjadi, berburu seperti apa yang direkomendasikan dengan jadi loss yang sudah cukup gede? Tergantung posisinya ya. Kalau trader, maka tentu harus kembali ke manajemen risiko yang dipakai sejak awal. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya level stop loss-nya sudah tercapai, ya sudah, berarti selesai. Tapi kalau investor, maka saran saya adalah tenang. Kenapa? Karena ini adalah kita sudah mengalami hal yang seperti ini sudah sering, bukan cuma sekali dua kali. Ya. Tapi mulai dari tahun 90-an ini selalu polanya kayak begini gitu kan. Ada crash besar, sesudah crash besar nggak hitungan nggak lama, tahu-taunya udah lupa tuh gitu, soal bursa itu udah lupa tuh. Nih istilahnya orang bilang kapok Lombok, Pak De. Ya, nah itu yang terjadi itu adalah kayak gitu. Ya, nah ini justru adalah kesempatan menarik bagi investor kalau long term ya, kalau kita bicaranya long term. Ya. Baik, tidak direkomendasikan averaging down begitu Pak? Atau profil risikonya lebih besar? Kalau fundamentalnya masih oke? Ya, tergantung makanya ya. Kalau investor silakan, nggak ada masalah. Kalau investor, ya. Jadi ada saham nih lagi gebyar diskon. Oke, saya nambah posisi. Kenapa? Karena saham murah. Ya, itu sangat wajar dan normal. Tapi kita nggak ngelihat harga berarti ya, karena kita ngelihatnya adalah value. Karena kita ngelihatnya valuasinya. Valuasinya jadi tambah murah nih sekarang, murmer. Dan kita ngelihat bisnisnya. Ya. Oke. Pak Hari, kalau berbicara terkait dengan valuasi ini, tadi saham-saham pertambangan batubara kita sudah sampaikan, jika dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya, rata-rata valuasi dari saham pertambangan batubara masih cukup murah. Hari ini energi mengalami tekanan yang cukup dalam. Apakah ada saham-saham di pertambangan batubara ini juga layak untuk diperhatikan, dan saham mana yang paling Anda rekomendasikan sampai sejauh ini? Kalau untuk investasi long term, maka jadi istilahnya kalau di bursa kan ngomongnya adalah yuk nabung saham gitu kan. Kalau untuk nabung saham, maka yang kita rekomendasikan bukanlah saham cyclical. Saham cyclical itu adalah saham energi, pertambangan, itu skip semua. Ya, yang kita rekomendasikan itu adalah contohnya itu adalah
Indofood. Kenapa demikian? Karena dalam kondisi apapun produknya kita tetap pakai. Dalam kondisi inflasi naik, inflasi tinggi, produknya masyarakat semuanya tetap pakai. Oke. Dalam kondisi resesi ekonomi, produknya kita tetap pakai. Ya, ini yang pertama. Kemudian adalah sektor perbankan, khususnya adalah big cap, ya, big cap banks. Ini adalah yang jasa layanannya tetap kita pergunakan. Orang tidak bisa, boleh dibilang orang tidak bisa hidup dengan beraktivitas dengan lancar kalau itu nggak ada gitu kan. Baik, Pak Hari, apakah beberapa sektor ini masuk ke dalam saham-saham pilihan Anda nantinya? Tapi kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita akan coba update penutupan indeks harga saham gabungan masih tertekan cukup dalam, bahkan sudah di 1,75% dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.714,519. Level terendah hari ini di 6.704 pemirsa, cukup mepet di untuk menuju ke 6.600-an, level tertinggi hari ini di 6.838,809. Sementara kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Tampaknya mengalami pelemahan yang cukup dalam ini seiring pelemahan indeks harga saham gabungan. MNC 36 tertekan di 2,36%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,55%, LQ45 di 2,48%, dan LQ45 sudah meninggalkan level 900-an kembali. Selanjutnya bagaimana rotasi pergerakan sektoral? Di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, kesehatan masih mampu menguat cukup tipis di 0,18%, transportasi dan logistik tertekan cukup dalam di 1,99%, teknologi di 1,62%, keuangan juga melemah di 1,58%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang berhasil ditutup di zona hijau di tengah gempuran terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan. Ada Aman di 173, ini bukan Aman Mineral. Kemudian juga ada TPIA ditutup di 2.730 cuan. Hari ini tampaknya cuan di 3.580. Sementara di konsumer produsen rokok Gudang Garam hari ini juga menguat di 25.625. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan didominasi oleh saham-saham big cap, pemirsa. Dari perbankan, BBRI sudah meninggalkan level 5.000-an, 4920, menguat signifikan di 2 hari sebelumnya seiring rilis kinerja. Hari ini tertekan dalam, BBCA juga melemah di 8.725. Infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom semakin jauh meninggalkan level 4.000-an, tepatnya di 3.480, dan perbankan big cap lainnya ada BMRI di 5.700. Updatean perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.